karena di hartanya ada syairin wa mahrum. Lanjutkan, apa yang terjadi? Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Bumi pun menyapa, alam semesta pun menyapa, Rabbil alam ini menyapa kepada hamba Allah abdihi tadi. Bukan sekedar Isra Mi'raj, tapi Allah memberi sapaan ini. Wabil ardi, ya kan? Wabil ardi ayatun lil muqinin. Maka dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Disinilah Allah mengenalkan kekuasaannya, disebut ma'rifat. Lanjutkan lagi ayat selanjutnya. Dan juga pada dirimu sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Maka pada dirinya punya kelebihan, punya sesuatu, air disentuh bisa menjadi. Dulu ketika zaman dahulu, di zaman para ulama-ulama dulu, tidak ada rumah sakit, tidak ada dokter di zaman dulu. Bagaimana orang sakit ketika datang ke tabib? Dulu tabib kan, ya. Kalau dukun lawannya tabib. Tabib itu ya kiai. Ada orang datang di zaman dulu, Ustadz, rumah tangga saya ini lagi kusut, tolong Pak Ustadz doakan. Udah, ini air putih dipegang, dibacain bismillah, minumin dengan istrimu, minumin dirimu, rumah tangganya aman. Karena apa? Karena di ayat ini wa fi anfusikum afala tubsirun. Bukan sakti, karena dia membangun energi dia pada dirinya, fi anfusihim. Apalah tubsirun. Ya kan? Kenapa? Karena dia hamba Allah. Ya kan? Ini belajar agama nggak jadi hamba Allah. Jadi hambanya manusia, hambanya harta. Bagaimana Allah memberikan anfusihim? Apalah tubsirun. Kita hanya kecerdasan keilmuan, tapi tidak kecerdasan dalam spiritual. Hari ini kita melihat di media begitu banyak ulama-ulama kecerdasan intelektual, bukan kecerdasan spiritual. Harusnya dua-duanya, kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, dua-duanya harus menyatu. Seperti, lanjutkan apa lagi? Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Apakah kamu tidak memperhatikan? Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka orang-orang yang dikatakan hamba Allah bi abdihi lailan, maka orang-orang ini mengetahui rezekinya sendiri. Maka dia tak perlu meminta dengan Allah, karena ketika dia meminta dengan Allah rezeki, rasanya mengecewakan Allah. Karena dia tahu bahwa rezekiku pasti akan turun. Bahkan bukan rezekinya saja, rezeki orang lain pun dia tahu. Karena dia fi anfusihim apalah tubsirun. Lanjutkan. Maka demi Tuhan langit dan bumi. Demi Tuhan langit dan bumi. Terus sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi. Akan terjadi. Terus seperti perkataan yang kamu ucapkan. Ucapannya, qaulunya jadi. Kalau bahasa orang Palembang, sepait lidah. Ucapannya jadi. Kenapa? Karena orang ini sudah dianggap oleh Allah sebagai hambanya yang terpilih. Apa? Hambanya yang disucikan. Hambanya yang luar biasa. Karena dia menjalankan kehambaannya, benar-benar sehambanya, dalam bentuk pengabdiannya. Ini ciri kelebihan orang yang menjadi hamba Allah dan kelebihannya. Kelanjutannya, subhanallazi asra, maha suci Allah, sang maha suci, allazi asra bi abdi, memperjalankan hamba yang suci, bukan hamba yang kotor. Makanya orang yang diperjalankan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa bukan orang kotor, tapi orang yang disucikan oleh Allah, dijaga kesucian oleh Allah. Bagaimana orang itu? Dan orang-orang ini yang dijaga kesuciannya sungguh luar biasa, seperti yang dicontohkan di dalam Al-Quran dan diulang-ulang dari dalam Al-Quran, surat 37 ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 37 ayat 40. Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, Li ibadil hum
illa ibadatul mukhlasin. Tapi hamba-hamba yang dibersihkan, disucikan. Ya, dibersihkan. Maka orang-orang hamba Allah yang bisa diperjalankan oleh Allah, karena subhanallazi adalah subhanallah, artinya maha suci Allah yang memperjalankan abdinya yang suci. Li ibadil illal mukhlasin, hamba yang suci. Tambah lagi 37 ayat 74. Surah 37 ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 37 ayat 74. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab. Illa ibadillah mukhlasin, hamba-hamba yang disucikan, hamba-hamba yang dimurnikan oleh Allah. Tambah lagi surat 37 128. Surat 37 128. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa. Illa ibadillah mukhlasin, diulang oleh Allah. Kalau mau jadi hamba Allah yang disucikan, bukan mensucikan. Tambah lagi surat 37 160. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa. Illa ibadallah mukhlasin, hamba-hamba, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan atau disucikan, yang bisa diperjalankan. Tambah lagi 37 ayat 169. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 37 ayat 169. Benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang disucikan dari dosa. Lakuna lil ibadillah mukhlasin, kata Allah. Benar-benar kami akan jadikan hamba Allah yang disucikan. Dalam satu surat, di surat As-Saffat, surat ke-37, diulang-ulang oleh Allah bagaimana kita menjadi hamba yang disucikan. Iblis pun tahu, iblis pun ketakutan dengan hamba-hamba yang mukhlasin, hamba-hamba yang disucikan, hamba-hamba yang dimurnikan oleh Allah. Iblis pun takut, makanya iblis mengkonteskan kepada itu. Surat 38 ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 38 ayat 83. Kecuali hamba-hambamu yang muklis di antara mereka. 38-82 bacanya dulu. Iblis berkata, Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Semuanya di bumi ini disesatkan oleh iblis, kecuali hamba-hambamu yang muklis di antara mereka. Ila ibadatul minhum mukhlasin, kecuali hamba yang disucikan. Makanya menjadi hamba Allah itu disucikan susah, ya kan? Susah sekali. Kenapa? Disucikan. Mukhlisin beda itu. Mukhlasin. Tambah lagi surat 15 ayat 40. 15:40. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 15 ayat 40. Kecuali hamba-hamba engkau yang muklis di antara mereka. Lanjutkan, Cak. Ilah. Udah. Illa ibadatul minhum mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang muklis atau hamba-hamba yang disucikan. Sahabat-sahabat Facebook dimanapun kita berada, subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan sang hamba yang suci. Hamba yang suci, bukan sok suci, tapi disucikan. Makanya sebagai abdi Allah, perintah Allah kepada kita, pertama kali kita diciptakan hakikatnya untuk mengabdi kepada Allah. Surat 51 ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 51 ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali mengabdi, kecuali pengabdian kepada kita. Liya'budu, maka bi'abdihi, manusia dan jin diciptakan kecuali
pengabdian kepada Allah. Bagaimana bentuk pengabdian kita kepada Allah? Ya kan? Penghambaan kita kepada Allah. Maka diajarkan oleh Allah di surat 39 Zumar ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 39 Az-Zumar ayat 2. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada. Inna anzalna ilaika kitaba bil haqq fa'budullah mukhlishal lahuddin. Sudahkah kita memurnikan kitabnya Allah? Belum. Bagaimana kita sebagai pengabdian? Bagaimana kita bisa diperjalankan sebagai hamba Allah? Hamba Allah karena kita jauh dari kitab Allah. Inna anzalna ilaikal kitab bil haqq fa'budullah mukhlishal lahuddin. Apa lagi ayat 11-nya? Surat 39 ayat 11. 39 ayat 11-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 39 Az-Zumar ayat 11. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan. Mari kita menyembah Allah dan kemurnian. Mukhlishal lahuddin. Menjadi bi'abdihi asro bi'abdi, tidak begitu sulit kalau kita melakukan itu. Pertama, menjadi hamba Allah itu pertama satu, ya kan? Yang pertama, berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Ketika disapa oleh orang jahil, dia tetap kata-kata salam. Kalau ada orang yang berjubah, bersorban, bengis-bengis, cici sedikit aja marah-marah, belum termasuk abdinya Allah. Apalagi mau dijalankan oleh Allah. Yang kedua, menjadi abdinya Allah, ya kan? Menjadi hambanya Allah. Di setiap malamnya sedikit tidur di malam. Di setiap akhir malamnya dia tegak dan sujud berdiri dan mohon ampun dengan Allah. Yang ketiga, ciri hamba Allah yang ketiga, yaitu dia meyakini bahkan bukan sekedar sedekah itu faridatan, tapi dia meyakini bahwa fi amwalihim haqqon lisailin wal mahrum, bahwa mereka meyakini bahwa di harta dia apa yang dia dapat dari dua mata, apa yang dia dapat dari dua kaki, apa yang dia dapat dari dua bibir, apa yang dia dapat dari dua telinga, semuanya ada hak lisailin di hartamu yang kau dapat dari dua matamu. Kamu dapat dari mulut ucapanmu, dari ceramahmu, dari ngajimu, dari dua kakimu, dari dua matamu, dari dua tanganmu. Ada hakun lisailin wal mahrum. Di hartamu ada hak orang lain. Jangan-jangan kita sebagai abdinya Allah memakan riba-ribanya Allah, harta-hartanya Allah yang tidak pernah kita keluarkan di setiap apa yang kita dapat dari Allah. Padahal di situ dikatakan fi amwalim haqqul lisailin wal mahrum. Bagaimana kita menjadi abdi Allah? Ciri yang keempat, selalu menjaga kesucian, selalu mengabdi kepada Allah dalam bentuk kemurnian. Apalagi, mari kita baca lagi menjadi hamba Allah. Surat 2 Al-Baqarah 207. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 207. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ulang lagi. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Sudahkah kita sebagai pengabdi Allah, hamba Allah yang bisa diistilahkan mengorbankan untuk mencari keridhaan Allah? Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Sudahkah kita mengorbankan harta dan juga untuk menuju ridho Allah? Maksudi ridho Allah. Kalau kita belum ada pengorbanan untuk mencari keridhaan Allah, ya kan? Belum.
termasuk hamba Allah di hadapan Allah. Sama lagi ciri hamba Allah 17 Al-Isra ayat 53. Ciri hamba Allah, ya kan? Yang bisa diperjalankan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 17 Al-Isra ayat 53. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, Kepada hambaku, hambanya Allah, terus hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. ciri hamba Allah selanjutnya yang bisa diperjalankan, asra bi abdihi, selalu berkata yang benar. Wa qul lil ibadi yakunu ladina iya ahsan. Hari ini kita lihat bagaimana dikatakan hamba Allah. Perkataan kita menyakiti saudara kita. Perkataan kita, ceramah-ceramah kita bukan untuk menghibur. Perkataan kita tidak benar, ya, selalu menyakiti, ya kan? Maka ciri hamba Allah itu, wa kulli ibadi yaqulu latina ahsan, selalu berkata yang baik, lemah lembut. Maka ciri hamba Allah tadi selalu berkata shalom, kasih sayang. Ciri hamba Allah. Lanjutkan lagi, ciri hamba Allah, surah 19 ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 19 ayat 63. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Ciri yang kedua, ciri selanjutnya hamba Allah yang diperjalankan Isra bi abdihi, yaitu dia selalu bertakwa. Tilka jannatul halatina tu'risuna bi ibadatil min man kana taqiyan. Taqiyan itu takwa terus menerus, ya kan? Artinya ciri selanjutnya yang menjaga kehambaannya bertakwa terus menerus. Hamba lagi surat 39 ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 39 Az-Zumar ayat 10. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan di bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi ciri orang yang hamba Allah itu apa ciri di sini? Hambaku itu apa? Yang selalu beriman dan selalu Takwa. Nah, selalu beriman dan Bertakwa. Ciri hambanya Allah. Oke, subhanallazi asra bi abdihi, sebagai orang maha suci Allah yang memperjalankan sang maha suci bi abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyatu min ayatin innahu. Inilah perjalanan seorang hamba Nabi Muhammad, bukan sekedar Nabi Muhammad saja Isra Mi'raj, semua Nabi diperjalankan. Nah, perjalanan ini disebut namanya Isra. Bukan Mi'raj. Isra. Nah, apa yang diperjalankan? Maka perjalanan ini adalah abdi. Abdi yang mana? Abdi yang seperti bertemu orang yang hidup bertemu orang yang sudah mati. Itulah disebut Isra. Surat 6 122. Surat 6 Ya, makanya diceritakan Nabi ketika dari Masjid bertemu para nabi, orang yang sudah mati. Itulah Isra. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 6 Al-An'am ayat 122. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan, Terus? dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Ada orang yang sudah mati diberi cahaya, ya, fahayan waja'alna diberi cahaya, waja'alnahu lahu nuran yamsi. Isra itu yamsi, berjalan di tengah. Makanya ada orang mati dihidupkan, diberi cahaya, berjalan di tengah masyarakat manusia. Makanya Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi, orang yang sudah Mati. Nah, orang yang sudah mati itu diumpamakan seperti cahaya. Orang yang mati dihidupkan, diberi cahaya. Dengan cahaya itu berjalan di tengah masyarakat manusia. Mahwa cahaya.
surat 4 174. Maka Masjidil Aqsa alladzina barakna haulahu linuriyah, nur cahaya. Ya. Maka kelihatan pada bagian tanda-tanda ya cahaya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Surat 4 An-Nisa ayat 174. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhannya, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad diperjalankan dan bertemu dengan para nabi-nabi yang sudah mati. Sebenarnya mereka tidak mati, mereka hidup. Mereka diberi cahaya, dengan cahaya itu berjalan. Maka mereka bertemu dengan para nabi. Bukan Nabi Muhammad bertemu dengan nabi, tapi para nabi, para pensiunan nabi yang sudah mati hidup tadi bertemu dengan nabi. Itulah disebut Isra. Orang hidup ketemu orang Mati. Makanya orang yang berjuang di jalan Allah itu, mereka para nabi itu tidak mati, mereka hidup. Surat 2 154. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 ayat 154. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Artinya para aulia, para nabi ketiga itu tidak mati, mereka hidup. Ayat ini sampai nggak ke Muhammad? Sampailah ayat itu ke dia. Maka Muhammad meyakini para nabi sebelumnya itu tidak mati, mereka hidup. Tetapi kamu tidak menyadari. Tambah lagi surat 3 Al-Imran 169. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Imran ayat 169. Janganlah kamu mengira. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Rezeki Allah telah mereka berjalan di tengah masyarakat. Makanya orang yang mati di jalan Allah, mereka tidak mati, mereka hidup. Di mana? Maka dijelaskan mereka itu 6 122 tadi. Surat 6 Al-An'am 122 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah orang yang sudah mati? Tadi orang yang sudah mati, ya kan? Kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang. Terus? Yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Hari ini para aulia, para nabi yang hari ini, ketika di zaman Nabi Muhammad, ayat itu turun nggak Muhammad? Turun. Muhammad yakin nggak? Yakin. Berarti Muhammad ketemu nggak orang ini? Ketemu. Maka ketika Muhammad punya masalah dalam aturan Tuhan, maka Muhammad disuruh untuk bertanya dengan orang-orang sebelumnya. Surat 10 Yunus 94. 94 ya. 10 Yunus 94. Inilah yang disebut Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 10 Yunus ayat 94. Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, kalau kau ragu ya Muhammad apa yang kuturunkan kepadamu, apa kata Allah? Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Kau tanya ya Muhammad kepada orang membaca kitab sebelummu. Siapa yang baca kitab sebelumnya? Siapa yang membaca kitab sebelumnya? Nabi Muhammad disuruh bertanya kepada orang yang membaca kitab sebelumnya. Siapa tadi? Baca lagi. Lu kurang yakin. Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah kamu sekali-kali kamu termasuk orang yang jadi ketika Muhammad ragu apa yang diturunkan Allah, Muhammad disuruh perintahkan oleh Allah, tanya orang yang membaca kitab sebelummu. Artinya Pak, Nabi Muhammad diperjalankan diisrakan untuk bertemu dengan orang-orang yang membaca kitab sebelum Muhammad. Itulah perjalanan Isra namanya. Maka Muhammad tiap hari berisra terus bertemu dengan para nabi, orang-orang yang membaca kitab sebelumnya. Ketika Muhammad tidak tahu tentang sejarah Fir'aun, dia nanya dengan Musa. Makanya Muhammad disuruh bertanya dengan orang baca kitab sebelumnya. Surat 21 Al-Anbiya ayat 7.
Surat Bismillahirrahmanirrahim, surat 21 ayat 7. Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu, Muhammad. Berarti sebelum Muhammad ada rasul-rasul enggak? Ada aja. Ada rasul-rasul. Melainkan berapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakan ya Muhammad olehmu kepada orang-orang yang berilmu, ahli zikri, jika kamu tidak mengetahui. Itu disebut artinya orang berilmu. Sebenarnya tanyakan ahli zikri, bukan tanyakan orang yang berilmu. Jadi Nabi Muhammad ketika dia dapat wahyu, dia bingung dan ragu, maka dia bertanya balik dengan orang-orang yang laki-laki yang diberi wahyu. Yang ini surat 21 Al-Anbiya ayat 7. Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu ya Muhammad. Artinya sebelum Muhammad ada rasul-rasul. Isa rasul, Nabi-Nabi Musa, Nabi Muhammad seperti rasul. Tapi ketika di zaman Muhammad, dia seperti Allah berapa orang laki-laki yang diberi wahyu. Maka tanyakan, disebut ahli zikir. Siapa ahli zikir? Surat 15 ayat 19. Surat 15 ayat 9. Itulah sebut ahli zikir. Yang menjaga aset-asetnya Tuhan. Baca. Bismillahirrahmanirrahim, surat 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna zikra wa innahu lahafizun. Ini yang dipakai dari orang kafir. Bukan. Orang-orang yang menjaga zikir, orang-orang ahli zikir. Muhammad bertanya dengan ahli zikir ketika itu, inna nahnu nazzalna zikra wa innahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan dan kami itulah yang menjagakan. Siapa yang menurunkan? Allah. Tapi wujudnya siapa yang menurunkan? Siapa yang memberikan peringatan? Siapa yang menjaga peringatan? Rasul. Yang memberi azikra itu Peringatan. Yang menjaga peringatan siapa? Yang menjaga peringatan, yang memberi peringatan siapa? Rasul. Yang menjaganya? Rasul. Nah, yang menjaga kemuliaan kitab itu adalah rasul-rasul. Maka di surat 21 Al-Anbiya, ketika Nabi Muhammad dapatkan wahyu, dia bingung, maka dia menanya ahli zikir. Ya kan? Nah, sahabat-sahabat Facebook dimanapun kita berada, mungkin malam hari ini baru mendengar. Artinya Muhammad Isra di perjalanan orang suci bertemu dengan orang yang sudah mati, disebut ahli zikir atau laki-laki yang diberi wahyu, diceritakan. Artinya Nabi Muhammad bukan sekali saja Isra, tapi berkali-kali ketika dia tidak mengerti dan bingung dengan ayat, maka disebut namanya Jibril. Apa? Jibril. Jadi Jibril itu bukan malaikat. Jibril itu adalah departemen, kumpulan orang-orang ahli zikir, disebut orang-orang yang membawa ahli zikir. Departemennya disebut Al-Jabar, disebut Jibril. Jadi Jibril itu bukan malaikat, ya kan? Karena di dalam Al-Quran Jibril itu apa? 81 Takwir ayat 19, ya kan? Maka orang mengatakan Jibril itu malaikat, salah. Karena Jibril itu bosnya malaikat. Baca. Bismillahirrahmanirrahim, surat 81 ayat 19. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril. Terus? Yang mempunyai kekuatan. Yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai arsy. Jadi si Jibril punya arsy nggak? Punya. Punya. Hah? Bukan Allah saja. Ya, mempunyai kedudukan tinggi dan di sisi Allah dan mempunyai arsy. Itu saja kan? Yang ditaati di sana, di alam malaikat lagi dipercaya. Jadi Jibril itu kalau di alam malaikat apa? Dipercaya, ditaati. Makanya inna anzalna fi lailatul qadar, buka 97. Maka Jibril sebut ruhu fiha. Surah 97 1 terusnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 97 ayat 1. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Inna anzalna fi lailatul qadar. Lanjutkan terus. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lanjutkan. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul qadar khairun min alfi syahr. Lanjutkan. Pada malam itu turun malaikat dan malaikat Jibril. Nggak ada malaikat Jibril di situ. Tanazzalul malaikatu wal ruhu fiha. Jadi Jibril sebab apa? Waruhu fiha. Ruhu fiha, bukan malaikat. Malaikat ya.
ya, wal malaikat tanazalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim. Jadi Jibril itu ruhunya fiha. Maka Isa tidak melalui Jibril, maka disebut ruhul Kudus. Nanti itu kupas itu. Sahabat Facebook dimanapun kita berada, bicara Isra Mi'raj cukup rumit. Tapi maka saya mengatakan milenial. Sekarang berbatu, artinya Isra manusia, Nabi Muhammad bi abdinya Allah, hambanya Allah, bertemu orang yang sudah mati dihidupkan lagi, diumpamakan seperti cahaya. Silakan sahabat Facebook mempercayai. Sekarang Mi'raj